Baik, izin memperoleh Taruna tingkat 1 Polteknik jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Relevan Jaya Pramanasan, STB 520 Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika. Statistika merupakan ilmu mengumpulkan, mengorganisasi, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadikan informasi. Sebagai contoh, setiap mahasiswa memiliki cara yang berbeda menuju kampusnya. Ada yang menggunakan sepeda motor, mobil, jalan kaki. Semua orang tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menuju kampus. Hal tersebut itulah yang merupakan gambaran statistika. Kemudian ada jenis-jenis statistika yang berdasarkan orientasi pembahasan dibagi menjadi dua, yaitu statistika matematis dan terapan. Kemudian yang kedua berdasarkan jumlah variabel terikat menjadi statistika univariat dan multivariat. Yang ketiga berdasarkan asumsi mengenai distribusi populasi data yang dianalisis dibedakan menjadi statistika parematik dan non parematik. Kemudian terakhir berdasarkan fase atau tujuan analisisnya menjadi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kemudian ada manfaat statistika. Yang pertama, memperoleh gambaran baik secara umum maupun khusus tentang suatu gejala peristiwa. Kemudian yang kedua, mengikuti perkembangan mengenai suatu gejala keadaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, melakukan pengujian. Yang keempat, mengetahui apakah gejala yang satu ada gejala hubungan dengan gejala yang lainnya. Kemudian yang kelima, menyusun laporan, dan yang terakhir, menarik kesimpulan secara logis. Kemudian di sini ada gambaran skala pengukuran data dibagi menjadi kategorikal dan numerikal. Yang kategorikal ada nominal dan ordinal. Yang numerikal ada interval dan rasio. Nominal menjelaskan tentang nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, maupun menu makanan. Ordinal ada tingkat pendidikan, rating kredit, ukuran baju. Kemudian interval ada skor TOEFL, suhu dalam C dan F, kemudian kadar kolesterol. Yang terakhir ada rasio, pendapatan, berat badan, output, luas wilayah, dan suhu dalam Kelvin. Kemudian di sini ada dijelaskan tentang intisar pembagian data. Dapat kita lihat dari pembagiannya menurut sifat, menurut sumber, menurut cara memperoleh, menurut waktu pengumpulannya. Dari menurut sifat yaitu ada dibagi menjadi dua, kualitatif, kuantitatif. Menurut sumber ada internal dan eksternal. Menurut cara memperoleh ada dibagi dua menjadi primer dan sekunder. Menurut waktu pengumpulannya ada time series dan cross section. Kemudian masuk ke bab 2 yang menjelaskan tentang pengumpulan dan penyajian data. Tujuan pengumpulan data, mengetahui sesuatu atau menjelaskan kebenaran terhadap suatu masalah yang sedang diteliti. Dari sini dapat dilihat gambaran metode pengumpulan data melalui instrumen, kemudian ada dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non tes. Kalau dari tes ini ada sistem tes kemampuan dan tes hasil belajar. Kalau non tes ada angket, wawancara, dan observasi. Kemudian cara pengumpulan datanya ada dibagi menjadi dua, yaitu sensus dan sampling. Sensus merupakan cara pengumpulan data bila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Kemudian sampling yaitu cara pengumpulan data bila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Di sini ada gambaran pengolahan data dan penyajian data. Ada tabel, daftar, dan diagram gambar. Kemudian memasuki bab 3, jelaskan ukuran pemusatan data. Yang pertama itu ada min, nilai tunggal yang mewakili keseluruhan data yang dapat menjumlahkan semua nilai dalam satu set data, membaginya dengan jumlah total data tersebut. Yang pertama ada min anu data. Dari soal tersebut dapat dilihat dari ada nilai. Kemudian rumusnya adalah x per jumlah x per n. Kemudian dimasuki menjadi 435 dibagi 6 menjadi 72,5. Kemudian yang kedua ada min grup data.
Dari soal ini frekuensinya dapat dinilai menjadi 40. Kemudian X1 dikali F1 jadi 405. Rumus min grup data ini ada X1 kali F1 dibagi frekuensi 475 per 40, kemudian hasilnya 11,875. Kemudian menghitung median. Median rumusnya adalah L tambah N per 2 kurang frekuensi per frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian dikalikan interval kelas. Kemudian tapi bahwa kelas median itu dapat dilihat 71 kurang 0,5 hasilnya 70,5, dan frekuensinya dijumlahin jadi 5 tambah 7 sama dengan 12. Kemudian tinggal dimasukin sesuai dengan rumus dan dapat hasilnya 73,83. Kemudian menghitung modus. Rumus modus yaitu L tambah D1 per D1 tambah D2 kemudian dibagi interval panjang interval kelas. L ini adalah tepi bawah kelas modus atau batas bawah kelas modus. Kemudian untuk D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian untuk D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Kemudian masuk bab 4, ukuran letak data. Ukuran letak adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan. Kuartil. Yang pertama itu ada kuartil, menjelaskan tentang nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q. Jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama Q1, dan kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Rumus kuartil pertama itu I dalam kurung N tambah 1 per 4. Ini untuk kuartil untuk data tunggal. Keterangannya kuartil pertama yaitu disingkat dengan Q1. N sama dengan banyaknya data. Contoh soal. Di sini dapat dilihat dari contoh soal kuartil. Kemudian menghitung kuartil data ganjil. Kuartil pertama Q1 dikurang N1 dikurang 1 bagi 1, kemudian dikurang 10 kurang 1 dikurang 1 ulangi dikurang 4 dikurang 11 per 4, kemudian dikurang 2,75. Kemudian dapat dilihat Q1 dikurang 15 kurang 18 per 2 dikurang 16,5. Mungkin lanjut aja. Di sini sudah dijelaskan tentang kuartil data ganjil. Kemudian ada kuartil grup data. Mencari letak kuartil dengan rumus Q sama dengan Q kali N per 4. Rumus mencari kuartil grup data yaitu Q sama dengan TB tambah S, kemudian dibagi frekuensi kuartil dikali interval. Baik, di sini saya akan melanjutkan tahap kuartil. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi dan nilai statistika pendidikan dari 60 mahasiswa di Al-Azhar. Berikut tabelnya. Yang dicari adalah kuartil 1, 2, dan 3. Jawaban itu kita mulai dengan rumus Q sama dengan Q kali N bagi 4. Tinggal kita masukin Q1 nya 91 dikali 60 per 4 dibagi 4 sama dengan 15. Kemudian masuk ke Q2 nya, sama aja rumusnya, dan hasilnya 30. Kemudian Q3 nya hasilnya 40. Kemudian seperti tabel yang kita lihat, yaitu ada interval, frekuensi, dan frekuensi kumulatif.
Di sini kita tinggal masukin saja baik, saya akan melanjutkan dengan contoh soalnya. Berikut dapat kita lihat yaitu ada interval, frekuensi, dan frekuensi kumulatifnya. Berikut ini disuruh dengan cari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jawabannya itu mencari A. Langkah awalnya itu dengan rumus Q sama dengan Q kali N bagi 4. Kita masukin aja 1 kali 60 per 4 sama dengan itu 15. Kemudian lanjut yang Q2 nya sama juga dengan caranya itu 2 dikali 60 bagi 4 sama dengan 30. Begitu juga dengan Q3 nya. Kemudian masuk ke cara selanjutnya, yaitu Q1 terletak pada data ke-15 yang berada pada kelas ketiga, Q2 pada data ke-30 yang terletak di kelas keempat, dan Q3 pada data ke-45 yang terletak di kelas ke-5. Oke, langsung saja kita skip yang C nya, kemudian dimasukin ke rumusnya. Rumus itu yang tadi, Q1 nya itu ada Q sama dengan TB tambah S per frekuensi kuartil dikali interval. Jadi Q1 nya itu sama dengan 39,5 tambah 15 kurang 9 per 12 dikali 9 sama dengan 44. Begitu juga dengan Q2, Q3 nya tinggal kita masukin. Jadi hasil Q1 nya itu ada 44, Q2 nya itu 57,9, Q3 nya itu ada 66,25. Kemudian arti desil pembagian kelompok data ataupun populasi ke dalam 10 bagian yang sama. Terus mencarinya ini D sama dengan desil dikali banyaknya data per 10. Kemudian rumus mencari nilai desil itu ada D sama dengan TB. TB ini tepi batas ditambah selisih antara letak desil dan frekuensi kumulatif sebelum kalkulasi desil, kemudian dibagi dengan frekuensi desil dan dikali dengan interval. Berikut ini contoh soalnya. Caranya sama, kita masukin dengan rumus yang tadi. Kita lihat. Jadi D2 itu sama dengan D dikali N per 10. Kita masukin 2 dikali 1000 per 10 sama dengan 200. Jadi 1000 nya ini dari jumlah frekuensinya. Jadi begitu juga dengan cara-cara selanjutnya itu tinggal dimasukkan dengan rumusnya. Kemudian langkah kedua mencari nilai dari D2, D5, dan D9 dengan rumus berikut. TB tambah S per FD dikali interval. Tinggal dimasukin 29 dikali 29,5 tambah 200 kurang 99 per 958 dikali 10 sama dengan 34,6. Begitu juga dengan seterusnya. Oke, kemudian lanjut ke persentil. Persentil ini yaitu jenis kuartil yang diperoleh dengan membaginya menjadi 100 kelompok. Rumus mencari letak persentil ini ada P sama dengan P dikali N tambah 1 per 100. Jadi tinggal masukin aja. Contohnya itu ada di contoh soal 4,4.
Jadi soalnya menyesuaikan aja, tinggal kita masukin. Nilai P nya itu ada 26, kemudian N nya itu ada 13 tambah 1 dibagi 100, kemudian hasilnya 3,64/100. Kemudian masuk ke langkah keduanya, yaitu nilai P26 sama dengan 40 ditambah 64/100, kemudian dalam kurung dikurang 45 kurang 40, hasilnya 43,2. Oke, kemudian memasuki bab 5, yaitu ukuran penyebaran. Rata-rata deviasi yaitu ukuran statistika untuk mengetahui seberapa jauh titik data dalam satu kumpulan data menyimpang dari nilai pusatnya, seperti rata-rata, median, atau modus. Rumusnya itu di grup data ada MD sama dengan sigma dari rata-rata dikurang sigma X dikurang rata-ratanya dibagi N. Kemudian grup datanya yaitu jumlah frekuensi, kemudian dikalikan dengan X1 dikurang rata-rata hitung per N. Oke, di sini dapat kita lihat contoh soalnya, dan bisa dilihat di sini langsung dimasukin dengan rumus MD sama dengan sigma kemudian dikali X dikurang rata-rata hitungnya, kemudian dibagi dengan N. Oke, cara mencari, kemudian langkah awal mencari nilai rata-rata deviasinya itu dengan cara berikut. Dengan menjumlahkan dulu semua data lalu dibagi dengan banyaknya data, sama seperti kita mencari nilai min tadi, dan dapatlah hasilnya 70. Oke, langkah berikutnya itu ada B. Langkah berikutnya itu mengurangi nilai X dengan nilai rata-rata. Selanjutnya menghilangkan nilai minus dengan tanda mutlak, dan langkah terakhir itu membagi hasilnya. Oke. Kemudian kita memasuki varians. Varians itu merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar sebaran data dalam satu himpunan data, mengukur seberapa jauh setiap angka-angka dari rata-rata min dan satu sama lain. Rumusnya itu dapat dilihat dari slide berikut, dari rumus varians populasi, varians sampel, dan grup data. Oke, langsung aja ke soalnya. Berikut adalah data sampel dari nilai ujian statistika pendidikan 7 orang mahasiswa yang mengulang di semester pendek Fakultas Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang atau MT. Dicari variansnya. Oke. Ini merupakan data tersebut yang belum dikelompokkan. Jadi tahap mencarinya itu yaitu sigma X per N. Jadi kita jumlahin dari data yang di soal tadi, itu 80 tambah 75 tambah 77 tambah 65 tambah 85 tambah 60 tambah 70, kemudian dibagi banyaknya data tersebut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, kemudian dibagi 7, dapatlah hasilnya 73,14. Selanjutnya adalah mengurangi nilai X dengan nilai rata-rata seperti pada kolom kedua, dan yang ke C memudaratkan nilai X kemudian dikurang dengan nilai rata-ratanya, dan yang terakhir adalah mencari varians, kemudian dimasukkan dengan rumus tersebut tadi. Sigma dari X dikurang hasil rata-ratanya, kemudian dibagi dengan N dikurang 1, yaitu 454 dikurang 454,86 dibagi 7 kurang 1, dapat hasilnya 75,81. Oke, kemudian masuk ke standar radiasi.
akar kuadrat dari varian sehingga memiliki satuan yang sama dengan data asli dan menunjukkan jarak rata-rata titik dari rata-rata sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Oke, contohnya itu dapat dari soal 5,4 yang ada di buku dengan masih rumus seperti tadi, dan dapatlah hasilnya 7,25. Oke, kemudian kita sudah memasuki bab 6, ada populasi dan sampling. Ulangi, ada populasi dan sampling. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin dipelajari oleh peneliti. Jadi ini adalah diagram populasinya. Berikut dari himpunan dari elemen unit, implementer atau unit penelitian, kemudian ke siapa yang diteliti, lanjut ke data, parameter, kemudian estimasi, statistik, dan sampling. Ya, menurut ini dari populasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu populasi terhingga atau finite population, yaitu ukuran populasi yang mengatakan berapapun besarnya tetapi masih bisa dihitung atau countable, misalnya populasi guru di suatu sekolah. Kemudian ada dua populasi tak terhingga, yaitu infinity population, yaitu ukuran populasi yang sudah sedemikian besarnya sehingga sudah tidak bisa dihitung, atau uncountable, misalnya populasi orang yang menyukai musik gambus atau pop. Kemudian ada teknik sampling yang menjelaskan tentang cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampling yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Kemudian ini adalah diagram metode penarikan sampelnya. Ada metode penarikan sampling dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas dan non probabilitas. Oke. Kemudian metode pengambilan sampling ada probability sampling, kedua sampling acak sederhana, ketiga sampling acak sistematis, keempat sampling acak berstrata, kelima teknik pengambilan sampling acak bertingkat, keenam non probability sampling, ketujuh persuasive sampling, kedelapan snowball sampling, kesembilan accidental sampling, dan ke-10 kuota sampling, dan terakhir teknik sampling jenuh. Jadi itu saja, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.